Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Robi dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa merdeka, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia. Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hari ini kita memasuki tema hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku. Lalu yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Lalu dengan diskusi pemecahan masalah, siswa dapat melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Lalu yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah tanaman. Ada yang tahu ini tanaman apa? Padi. Padi itu bisa diolah menjadi nasi. Sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Tahu nggak? Tahu. Dan beras berasal dari padi? Tahu. Ya, tahu. Jadi ini di sini ada buku siswa, Ibu bagikan ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting. Nah, itu ada teks, ayo membaca. Ayo lagi dibaca. Siap. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi padi. Dapat tumbuh daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersama. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh menonjol keluar, lalu batang memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida
dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang berbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut. Udah selesai bacanya. Lalu halaman selanjutnya itu ada pertanyaan ya. Oke. Dijawab. Ya. Satu orang satu ya. Yo. Aku yo. Ya udah, coba dibaca itu. Apa isi bacaan di atas? Padi. Robi. Duduknya yang bener, Le. Le. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok? Ya, terus Pinsa. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh di sawah? Tidak kuning kan? Ning alas. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 110 hari hingga 130 hari. Baik, sudah ya. Lalu yang di bawahnya itu ada kita disuruh membuat pertanyaan. Nah, di pertanyaan itu selain Pak Tani menanam padi, menanam apa lagi? Nangka, singkong, pepaya, sawo. Itu yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau yang ditanam Pak Tani, jagung, itu yang ada di lingkungan sekitar kita. Singkong. Dan lain sebagainya. Lalu dibuka materi selanjutnya. Nah, di situ ada diagram tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, itu diisi di halaman pertama itu kan ada pertama-tama padi. Dibuka dulu. Dicari pertama-tama padi. Nah, itu diisi di diagram. Di pertama toh. Nih. Udah. Jadi itu ada pertumbuhan padi pada tahap 1, 2, dan 3. Ayo Robi dibaca tahap 1 tadi apa? Tanaman benih. Pertama-tama benih atau biji. Lalu yang kedua, Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam. Semalam di air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. terus yang terakhir, Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. lalu disebarkan di lahan sawah. Lalu dilihat yang selanjutnya. Ada apa itu? Pantai. Ada. Nelayan nangkap ikan. Terus yang sebelahnya, Sawah. Pegunungan. Pegunungan. sebelahnya sawah. Nah, di situ disuruh menulis pertanyaan tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi apa yang kalian ketahui tentang pantai? Menangkap ikan. Pantai Pantai. ada Wisata. sebagai objek wisata. Terus Penghasil ikan. terus ada terus banyak Layan. terus lalu yang kedua itu dataran tinggi, berarti ada pegunungan gitu ya. Itu juga bisa digunakan untuk objek
wisata menanam teh, terus terus apa lagi? Cengkeh. Bisa buat menanam buah. Lalu yang ketiga itu Menanam padi, terus tadi apa? Dan buah lainnya. Lalu di atasnya itu ada berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi. Itu ada 5 cara. Vinsa dibaca. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Ya, terus yang kedua, Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkatkan akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. terus udah yang bawahnya. Bawahnya Udah selesai. Terus yang sebelah sini. Tuh ada pengertian dari pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Adit baca Adit. Pengertiannya apa aja? pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya digunakan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di setiap pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Udah? Nah, di sini ada soal tes pilihan ganda. Bisa dibaca ya, satu orang satu. Evolusi. Sebagai manusia kita harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Di bawah ini yang termasuk sikap peduli terhadap lingkungan adalah: A. Membuang sampah sembarangan. B. Membiarkan got dalam keadaan tersumbat. C. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, sikap peduli terhadap lingkungan yang benar yang mana? C. Membuang sampah pada Tempatnya. Iya, terus lanjut. Salah satu bentuk rasa syukur terhadap lingkungan yaitu A. Menjaganya, B. Mengotorinya, C. Membiarkannya. A. Menjaganya. Benar. Terus Vinsa. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Adit. Salah satu manfaat membuat cerita tentang kepedulian lingkungan yaitu memupuk rasa cinta terhadap lingkungan. Malas dalam menjaga lingkungan, menghindari sifat peduli lingkungan. A. Memupuk rasa cinta terhadap lingkungan. Lalu yang kelima, bareng-bareng. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sudah selesai mengerjakan. Ini yang IPA tadi mau sekalian nggak? Tuh, yang kalian baca tadi tuh. Padi merupakan Makanan yang sehat penting di Indonesia. Indonesia. Benar. Lalu yang kedua, Pertama tadi Pertumbuhan tanaman padi dibagi dalam 3 3 tahap. tahap. Lalu Akar dalam tanaman padi merupakan bentuk akar
Tunggang. Tunggang. Yang keempat, Dalam tanaman padi terdapat batang terdapat batang yang berfungsi sebagai penyedia Penyedia air. terakhir. Setelah setelah buah padi masak dapat dimanfaatkan sebagai Bahan makanan. sebagai makanan. kita semua. Oke. Ini sekalian ya. Udah pada bisa tuh. Oke. Nih, Juga ini yang bukan termasuk manfaat dari dataran rendah adalah peternakan, perkebunan perkebunan irigasi. Berarti Dataran rendah. Perkebunan. terus yang kedua, sebelum untuk digunakan dalam daya alam harus diolah. Oh, benar. Yang ketiga, Pantai merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai objek objek wisata. Yang keempat, Perkebunan tebu merupakan pemanfaatan sumber daya alam yaitu yaitu dataran dataran tinggi. Sumber daya alam sebagai kekayaan Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Ya baik, kita semua sudah bisa mengerjakan soal dengan tepat. Nah, Ibu tanya tadi kita belajar tentang apa aja? padi, Cara menjaga keberadaan. Lalu kita belajar ya menjaga lingkungan. Lalu itu ada ketiga kondisi geografis, yaitu ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Cukup? Cukup. Baiklah, mari kita berdoa. Robi. Doa dimulai. Bismillah.